Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok HASMAP kelas 02 Bahasa Pemrograman Lanjut dengan anggota kelompok yang pertama Ginda Teguh Imani PP 1911521002. Kemudian yang kedua Muhammad Farhan A PP 1911521020 dan yang ketiga Jessica Resilivera BP 1911523018. Kali ini kami akan mencoba untuk menjelaskan materi mengenai HASMAP, di mana untuk cakupan materinya sebagai berikut. Pertama, ada pengertian HASMAP. 2. Cara membuat HASMAP. 3. Cara mengisi nilai ke HASMAP. 4. Cara mengambil nilai dari HASMAP. 5. Cara menghapus nilai dari HASMAP. Untuk cakupan materi yang keenam adalah mengubah nilai dan kunci dari HASMAP. Ketujuh, metode-metode yang terdapat pada HASMAP. Dan yang kedelapan itu adalah contoh programnya. Langsung saja kita beralih pada materi yang pertama, yaitu pengertian HASMAP. HASMAP sendiri merupakan salah satu jenis collection pada Java, di mana collection merupakan objek yang dapat digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek lain, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai penyimpanan data ke dalam memori. Untuk fungsi dari HASMAP sendiri, itu memiliki kesamaan dengan fungsi pada ArrayList, yang digunakan untuk pengorganisasian dan penampilan data. Namun terdapat perbedaan di sini, di mana pada ArrayList itu untuk datanya harus diinputkan secara terurut dan dalam penampilannya nanti akan diakses dari indeks ke 0 sampai ke indeks pada data terakhir. Sedangkan pada HASMAP itu, data dapat diinputkan secara acak. Kemudian dalam mengorganisasikan datanya, HASMAP menggunakan tipe data berpasangan yaitu key dan value. Key merupakan kunci dan value merupakan nilai terhadap kunci tersebut. Nah, tipe data berpasangan key value ini dapat disebut juga sebagai pemetaan kunci ke dalam nilai. Untuk key pada HASMAP secara umumnya dapat menggunakan bentuk atau tipe string dan integer. Sedangkan untuk value itu biasanya terdapat beberapa pilihan, di antaranya ada string, integer, float, double ataupun objek. Nah, di bawah ini pada tabel dapat kita lihat untuk data HASMAP untuk key dan value-nya. Pertama, kunci name memiliki nilai 1911521002, kemudian kunci nama memiliki nilai Ginda Teguh Imani, kunci jurusan memiliki nilai sistem informasi, dan kunci asal memiliki nilai padang panjang. Kita lanjut kepada karakteristik HASMAP, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, itu pada HASMAP kita tidak perlu melakukan input data secara terurut, seperti halnya pada ArrayList yang kita harus menginputkan data secara terurut. Karena pada HASMAP ini kita didukung dengan adanya pemetaan kunci terhadap nilai. Kemudian karakteristik yang kedua adalah HASMAP biasanya digunakan pada program yang berupa perintah put dan get, di mana salah satu contoh untuk program dengan penggunaan HASMAP ini adalah program kamus. Pada program kamus, kita dapat set untuk nilai key-nya itu berupa kata yang akan kita cari, sedangkan untuk value atau nilainya sendiri itu dapat kita set menjadi arti dari kata yang kita cari. Lanjut, kita akan melakukan pembuatan HASMAP. Sebelum melakukan pembuatan HASMAP, terlebih dahulu kita melakukan import, di mana import ini akan menyebabkan untuk fungsi HASMAP dapat dilaksanakan, di mana importnya terdiri dari import Java util HASMAP. Kemudian setelah kita melakukan import, selanjutnya kita dapat membuat objek. Untuk pembuatan objek HASMAP ini secara umumnya sama dengan pembuatan objek-objek lain pada Java, yaitu dengan menggunakan kata kunci new. Untuk perintahnya sebagai berikut, yaitu HASMAP, kemudian kurung diamond, di mana di dalamnya terdapat K yang merujuk kepada tipe data untuk key, kemudian V merujuk kepada tipe data untuk value atau nilainya, dan HM ini merupakan nama dari objek HASMAP yang akan kita buat, di mana selanjutnya untuk pengisian nilai dari objek HASMAP yang telah kita buat sebagai berikut.
Pada contoh ini, kita akan membuat objeknya bernama days dengan tipe kuncinya adalah integer serta tipe dari nilainya adalah string untuk menyimpan nama-nama hari nantinya. Kemudian kita dapat inputkan nilai untuk objek days tersebut, di mana kita dapat melakukan inputan secara acak karena kita menggunakan hashmap. Selain itu, pada inputan ini kita akan gunakan method put. Untuk source code-nya sebagai berikut. Yang pertama itu kita buat dulu untuk nama objek hashmap-nya, yaitu berupa days. Kemudian kita panggil method put dan kita isikan nilai untuk key serta value-nya. Untuk data di sini dapat kita lihat, pertama itu kuncinya 2 nilai Senin, kunci 4 nilai Rabu, kunci 3 nilai Selasa, kunci 7 nilai Sabtu, kunci 5 nilai Kamis, kunci 1 nilai Minggu, dan kunci 6 nilainya adalah Jumat. Kemudian untuk inputan nilai pada objek days yang kita buat ini dapat kita tampilkan dengan cara run filenya, kemudian kita tampilkan isi objek days tersebut. Yang dapat kita lihat di sini untuk kunci 1 itu adalah Minggu, kunci 2 Senin, kemudian kunci 3 isinya Selasa, kunci 4 nilainya Rabu, kunci 5 nilainya Kamis, kunci 6 nilainya Jumat, dan kunci 7 nilainya adalah Sabtu. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan dari Farhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Kepada Jessica, kita persilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan materi berikutnya. Selanjutnya, mengambil nilai pada hashmap. Untuk mengambil nilai dari hashmap, kita bisa menggunakan metode get dengan parameter kuncinya. Contoh, ketika kita ingin mengambil hari Senin, maka kita membuat codingannya days.get dalam kurung 2. Kenapa di sana isi parameternya 2? Karena kita ingin mengambil nilai Senin dan nilai tersebut telah diasosiasikan pada objek hashmap dengan key 2. Berikut contoh codingan lengkapnya. Hari Senin terdapat pada key kedua, kemudian pada outputnya kita menambahkan codingan days.get dalam kurung 2. Berikut tampilan dari output mengambil nilai pada hashmap. Selanjutnya ada menghapus nilai pada hashmap. Ada dua metode untuk menghapus nilai dari hashmap. Yang pertama yaitu remove, di mana remove ini untuk menghapus salah satu nilai saja. Kemudian yang kedua ada metode clear, di mana clear ini digunakan untuk menghapus semua nilai. Adapun contoh outputnya, yang pertama ketika kita ingin meremove hari Minggu, maka kita menggunakan metode remove sehingga tampilan outputnya akan terlihat seperti gambar berikut. Kemudian ketika kita menggunakan clear untuk menghapus semua nilai, maka tampilannya akan terlihat seperti berikut. Selanjutnya, mengubah nilai dan kunci pada hashmap. Yang pertama menggunakan metode put. Pada metode put, dia akan menambahkan nilai yang baru apabila belum ada di dalam hashmap. Kemudian ada metode replace. Untuk metode replace, nilai yang akan diubah harus sudah ada di dalam hashmap. Selanjutnya metode-metode yang terdapat pada hashmap. Yang pertama ada metode clear, di mana untuk membersihkan isi hashmap. Yang kedua is empty untuk mengecek apakah hashmap dalam keadaan kosong atau tidak. Yang ketiga ada metode size untuk mengambil ukuran hashmap atau dalam jumlah item di dalam hashmap. Selanjutnya ada metode values untuk mengambil semua nilai yang ada di dalam hashmap. Yang kelima ada metode iKeySet untuk mengambil semua key yang ada di dalam hashmap. Dan yang terakhir ada metode clone untuk menggandakan objek pada hashmap. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya coba menjelaskan codingan dari hashmap. Sini saya sudah membuat suatu kode program di mana package itu coba hashmap dan kelasnya demo hashmap. Sini saya sudah membuat satu objek hashmap, itu hashmap integer string days dengan new hashmap integer string, di mana integer ini key
dan string ini adalah value, dan days ini adalah new objeknya. Lalu kita ngisi nilai ke objek days, dimana kita menggunakan days titik put 1 Minggu sampai Sabtu. Lalu kita cetak semua isi dari objek days itu dengan sistem out print isi objek days tambah days. Lalu kita coba run demo HashMap. Oke, di sini sudah nampak isi objek days-nya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini saya akan coba mengambil data hari kedua atau hari ketiga. Mengambil data days ketiga dengan sistem out print hari ketiga days get 3. Lalu kita coba jalankan. Oke, di sini terlihat hari ketiga yaitu Selasa. Ini saya akan mencoba menghapus hari Kamis. Menghapus hari Kamis. Oke. Days remove. Kayaknya berupa angka 5 tadi. 5 dengan sistem out print isi object days. Kita run dulu. Kita lihat di sini isi objek days-nya Minggu, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Sudah tidak ada di Kamisnya. Lalu kita coba menghapus seluruh harinya. Days clear. Maaf tadi. Menghapus seluruh hari. System out isi object days plus days. Oke, kita coba run. Nah, di sini sudah nggak ada hari sini. Sini saya coba mengganti nama hari. Misalnya kita ganti hari Sabtu. Mengganti hari Sabtu dengan kode days replace. Sebenarnya days put hampir sama sih dengan days replace, tapi kita coba days replace dulu kalau bisa. Kita ganti Sabtu dengan hari Sabat dengan sistem out print isi object days. Kita coba ganti, kita coba pakai days put. Ganti hari Minggu dengan hari Ahad.
System out print isi object days Oke, kita coba run. Oke, di situ terlihat isi object days-nya. Nah, yang pertama kita ganti dengan hari Sabtu saja dengan hari Sabat, sudah terlihat. Dimana hari 7 sama Sabat. Lalu yang kedua, hari Minggu telah diganti dengan hari Ahad. Hari Sabat tetap. Oke, sekian dari saya.